ketemu lagi bersama saya Diana Ditya, dan di sebelah kanan saya ada Ajis dari Dapur Letter, dan di sebelah kiri saya nih ada orang yang sangat berpengaruh di industri rock di Indonesia. Ada Om Lok. Halo. Halo. Saya kedatangan tamu dari Dapur Letter. Yo, kalau gimana kabar kalau? Baik aja. Baik, sehat walafiat. Yes. Rocker kan sehat semua. Yo, rocker harus sehat semua ya Pak ya. Adit pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Lok tentang rock, terutama di Indonesia nih. Kira-kira industri rock gimana nih? Industri musik rock Industri musik rock tahun 2022 nih Pak. Iya. Ini saya jadi penasaran sebenarnya Pak. Saya ngelihat tuh generasi yang zaman sekarang tuh belum ada yang lahir dengan dengan bagus kualitas dan karyanya Pak. Kalau dulu kan banyak kan, kalau sekarang kan sebenarnya digital Pak. Dan saya ngelihat band rock itu zaman sekarang tuh apa kejiban Pak. Gimana Pak? Menurut Bapak, pandangan Bapak? Kalau secara bisnis musik jelas pandemi ini memukul ya, semua lini kehidupan seniman. Kemajuannya untuk digital ini di era pandemi ya, tumbuhnya YouTuber yang besar ya. Iya. Dan saya Tumbuhan YouTuber semakin besar, sementara YouTuber yang sifatnya pemusik atau label atau apa justru menurun. Oh, di era digitalnya terutama di YouTube ya? Di YouTube di 2 tahun terakhir ini. Jadi pertumbuhan YouTuber di semua bidang itu tumbuh pesat, tapi untuk musiknya sendiri jadi penurunan. Iya. Karena semakin banyak YouTuber, semakin banyak konten yang ditawarkan. Untuk cover gimana tuh Pak? Jadi karena itu juga Pak? Cover itu kejadiannya udah sebelum era pandemi udah terjadi. Iya, udah terjadi. Dan mereka nggak pernah bayar itu semua. Cover itu kalau ditegur sama kita seperti publishing itu, dia merasa membenarkan diri sendiri ya, bahwa dia cover itu sah. Kayak Om sendiri kan Jamrud, terus Bumerang, Kobe, terus apa lagi? Godpass juga, Power Metal ya. Power Metal, terus Pamas juga. Wah, ini salah satu orang di belakang yang bisa bikin semuanya itu besar. Itu butuh biaya besar juga ya Pak? Ya, mereka lahir kan di era fisik ya. Iya, di era fisik. Jadi mungkin oriented bisnisnya pada zaman itu kan ke penjualan kaset dan CD. Betul. Nah, perbedaan sekarang ini kan digital memang membuat bisnis musik itu lebih ringan. Iya. Biaya juga lebih ringan. Siapapun bisa produksi ya Mas. Dibandingkan fisik. Gitu. Iya. Tapi income yang kita harapkan, nilai boomingnya juga yang kita harapkan terlalu kecil. Sehingga kalau perbandingan sukses nggak suksesnya itu terlalu kecil. Era fisik kita kalau sukses itu bisa beli rumah 1 juta kaset lebih, itu kan tinggal ngalir ya kali 1 kaset. Ya, royalti dari kaset. Iya. Bermiliar-miliar. Tapi kalau di digital ini kan seperti streaming apa itu kan kecil ya Pak. Kecil, terlalu. Iya. Banyak mungkin teman-teman Di YouTube juga itu kan view itu tidak mencerminkan pendapatan. Betul. Jadi kadang-kadang kita juga bingung. Subscriber saya masih kecil, 10.000. Kalau sekarang udah lumayan besar, lihat ya subscribernya. Enggak, 200.000.
Jadi biasa aja gitu. Jadi biasanya untuk tujuannya mempromosikan doang Pak. Asal muasalnya. Iya. Jadi sekarang itu ternyata video klip atau video musik itu bisa menghasilkan uang lewat advertising, lewat iklannya, bagian porsi iklan dengan YouTube. Cuma dulu YouTube itu kan tidak pernah membagikan kepada orang yang tidak mengerti. Iya. Nah, jadi mereka itu diam aja selama kita nggak ngerti. Oh, iya. Selama nggak ditulis. Pasangan aja iklan terus tiap videonya siapapun. Tapi dia tidak pernah membayar kepada yang tidak mengerti. Jadi dia hanya membayar ke orang-orang yang ngerti aja, Pak. iya, yang ngurusin yang ngerti dunia digital, dia itu perusahaan, gitu. Individu dia nggak sentuh. Benar, individu susah. Sampai munculnya yang namanya agregator. Ya. Nah, itu perusahaan luar apa gitu, mereka yang menawarkan sebagai pengelola. Jadi makin berkembang modernisasi channel kita gitu. Iya. Makin berkembang modernisasi dengan perkembangan digital makin banyak tuh Pak. Terutama booming 2 tahun belakangan di era pandemi 2020 ya. Jadi pembagian porsi iklan itu sendiri terbagi. Kalau dulu itu kan mungkin harga iklan digital itu lebih mahal. Sekarang kayaknya lebih murah. Makin turun tapi makin banyak. Tiap orang itu Ada pembagiannya ya. Mas, kayaknya ada Iya. pembagiannya, tapi secara persentase persisnya kita kurang paham. Kayaknya ada pembagian ini kayak Cinta kuning dolar ya. harga iklan. Jadi mungkin AdSense ya? dari produk-produk tertentu iklannya mahal, channel tertentu iklannya mahal, ada channel yang murahan, mungkin konten-konten yang nggak bermodal itu lebih murah. Iya. Jadi podcast juga gitu, kayaknya podcast juga dipilih misalnya podcast musik atau apa yang kualitas, yang punya ini nilai ad-nya channel itu lebih tinggi dibanding channel yang nggak berkelas, yang nggak mutu gitu ya, dia lebih murah. Betul. Kalau dulu channel saya dipakai menjual sama YouTube. Wah, setiap orang buka YouTube itu punya saya pasti tayang di layar-layar. Karena dari view-nya ya Pak ya. Dulu terus bukan hanya view, termasuk sinkronis. Oh gitu. Dulu gede itu channel saya dipakai jualan. Buat narik orang. Ya. Nah itu gimana Pak? Apa untuk di musik rock di tahun 2022 sebenarnya saya juga memang secara pribadi ya dari kacamata saya kan banyak ke gigs itu. Ini bandnya apa? Ini band siapa? Yang memang saya ngeliatnya generasi. Ini nanti diedit kan? Iya. Ya nanti kan generasi selanjutnya Itu maksudnya seperti itu. siapa sih di generasi selanjutnya gitu loh, yang udah menjadi ikonik gitu loh. Itu nih generasi selanjutnya. Nah saya ngeliat gitu loh, saya cuma siapa ya yang memang membuat karya-karya menarik gitu loh, karya-karya menarik yang memang diterima gitu loh. Kalau menurut saya ya terutama buat musisi rock. Jadi era digital ini mungkin kurang bersahabat dengan perkembangan musik rock di Indonesia. Karena saya melihat nggak ada lagu rock baru ya, rilisan baru 3 tahun belakangan ini yang booming di Indonesia digital. Penontonnya itu nggak ada yang 10 juta ke atas lagu rock. Iya. Single bahkan cuma ribuan banyak.
ada lagunya apa lebaran nggak ada. Jadi kenapa pop atau sejenisnya dia atau mungkin dangdut ya bisa penontonnya jauh lebih besar karena segmen yang ditarget termasuk pengcover apa itu ya orang-orang yang nggak punya kepentingan di industri musik. Iya. Jadi mereka mensupport orang-orang sederhana yang tumbuh dari masyarakat yang nggak dikenal, bukan anak band, bukan apa, itu justru yang punya kemajuan besar. Tapi yang memang punya tujuan bermusik, ngeband, kalau atau rock yang niatnya mau cari popularitas di dunia digital, di YouTube dan medsos, mereka agak kesulitan. Iya. Karena apa? Ya penggemarnya sendiri nggak mau saling support. Penggemarnya sendiri itu, gua bukan penggemarnya, dia nggak mau. Oh, gua penggemar ini, dia hanya support bandnya. Jadi masih terpecah belah, nggak ada kompakannya. Oh ini sesama musisi kita support yuk, biar maju, gitu kan? Nah itu beratnya di situ. Karena dulu diciptakan sama anak-anak, terutama yang gitu itu kan anak-anak underground. Iya. Penggemar metal itu kan lebih sok-sokan, tapi di dunia digital akhirnya dia mati sendiri. Nggak kuat. Ya karena itu dia membentuk komunitas akhirnya kan terpantau. Lu ada cuma ratusan, penontonnya ribuan. Iya. Iya. Gitu. Dan sebesar Google Kill Dead Squad itu subscribernya kan nggak terlalu banyak. Iya. Uang ribu, nembus 100.000 lebih juga baru-baru. Ya artinya kan dia bisa sendiri kalau nggak didukung masyarakat keseluruhan. Rock itu udah segmented, metal itu segmented, terus pecah-pecah lagi. Jadi kecil-kecil, ya tambah nggak kuat, gimana mau populer ya. Bisa terkenal gitu. Iya. Kita ngomongnya itu terkenal secara luas ya. Iya. Kalau terkenal di lingkungan kita, Sih udah pasti terkenal, Pak. iya. Soalnya terkenal di komunitas. iya. Karena juga saya juga melihat pengembangannya juga di ranah metal juga gitu, Pak. Mereka kurang mengerti, memahami untuk digital, tapi secara komunitas jala realnya mereka bagus gitu. Ada satu band yang memang lumayan, tapi ketika digital kurang memahami gitu. Makanya saya ngasih informasi gitu loh, supaya mereka bagus gitu loh. Saya masih belajar terus ya digital. Kita nggak pernah bisa mentok karena digital ini sendiri kan berkembang terus. Iya, perkembangannya Dengan cepat. Jadi saya ikutin, saya pelajarin, gitu kan. Jadi rilisan saya terakhir ini, karena saya selalu mengejar penonton cewek. Saya nggak ngejar penonton. Kenapa cewek? Kenapa? Karena bukan cewek ya? Jadi saya rilis sengaja bikin slow rock atau rock tapi penyanyinya cewek. Saya cari talent baru yang cewek-cewek. Karena saya lihat komunitas cewek ini nggak ada iri-irian, ada kesamaan. Kalau dia seneng, dia enjoy, nggak peduli kamu siapa, lagunya dia kena, gitu loh. Lebih friendly, lebih nggak punya jiwa. Iya. Iya, gitu loh. Berarti itu berpengaruh ke band baru, rilisan baru? Iya, yang baru ini kan saya kejar cewek. Itu sampai saya dapat 44,7% penonton cewek. Jadi itu pencapaian tertinggi ya. Selama ini penonton cewek di musik rock itu hanya 10%, tertinggi 14%. kenapa sih Pak bisa kayak gitu Pak? Penonton cewek kenapa begitu Pak? Ya, rock metal penonton laki semua jarang ceweknya. Nah itu kan loh, dan after saya kaget loh ketika Bapak posting, ih
Sambal terus ketika saya lihat nyanyi videonya kan bapak sering upload, asik juga sih, asik juga nyanyinya gitu. Lamb of God kan dia no metal ya pak, genrenya ya. Itu wah ini keren nih. Jadi kalau saya ngeliat daya tariknya asik deh, kan suaranya bagus. Mungkin ranah bapak lebih tahu lah gitu loh dari segi teknik vokal atau gimana. Tapi saya ngeliatnya secara gamblangnya keren nih. Secara umurnya masih muda, ya kan? Jadi bisa ada daya tarik tersendiri yang mau melihat ya, mau nonton bandnya ketika manggung atau ketika jadi Lamb of God ini saya targetkan kejar penontonnya juga banyak wanita daripada laki. umurnya range anak-anak muda ya. Seluruh lini masuk. Jadi nggak hanya muda, sampai mungkin karena saya produsernya orang tua, jadi dia dapat dari semua segmen, dari 13 sampai 17 pun dapat, 18 sampai 24 dapat, 24 sampai 34 juga dapat. Umurnya ya. Nah, 24 sampai 34 tertinggi. Ya. Itu 46% lah. Yang tengah-tengah umurnya, tengah-tengah 24 sampai 34. Ada daya tarik tersendiri ya. Iya, kalau yang tua 65 plus itu cuma 0 sekian persen. Iya, Kalau 44 sampai 54 itu sekitar 4%. Jadi anak-anak dewasa, remaja menerjang kedewasaan untuk menikmati. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi pionir pionir atau kita harapkan penontonnya besar, sehingga apa ya, lagu rock ini bisa berkembang lah. Jangan sampai ada lagu yang muncul ke atas sehingga mbak pesan ya lagu rock is dead gitu kan. Kalau mungkin di komunitas Indonesia sendiri kurang disupport karena ya itu tadi lah kejelekannya musik metal rock itu ada gap gitu. Ada gap antar band gitu yang dulu diciptakan tujuannya mungkin membentuk komunitas-komunitas kecil. Tapi di era digital ini kan justru jadi besar kecil. ya. Jadi kecil banget. Iya, jadi penontonnya sehingga nggak bisa besar. Subscribernya juga orang dulu nggak kebayang bahwa mereka bertindak seperti itu justru membuat mereka jadi nggak bisa besar. Iya. Karena terpantau oleh sistem, gitu kan. Kalau penontonnya hanya golongan mereka sendiri kan kelihatan kecil, gitu. Kalau sekarang terpantau kecil. Sponsor juga kalau melihat kan jadinya nggak tertarik. Segini doang gitu. Iya. Mana karyamu yang hebat? Dia kan masih mantap. Ya, Karya yang dia buat. Iya, terus yang ada di YouTube di mana tonton orang berapa, ini tetap kan jadi ukuran. Iya. Sekarang Angkanya. ya. Itu di tahun berapa lagi Pak? Kira-kira di tahun 2022 atau 2023 akan bikin acara lagi nggak nih Paloknya? Setelah COVID atau apa gitu? Saya nggak bisa ngomong sekarang karena kita kan masih beromikron ya kan. Sampai jadi Megatron makin banyak. Nanti Karena masih omikron ini masih Omi Combro pak. Omi Combro. omikron ini masih berkecamuk. Ya kita santai-santai dulu lah. Yo. Itu mungkin Saya juga udah pensiun ya. Tapi kira-kira mau jadi promotor lagi nggak nih Pak? Adin soalnya sebagai event organizer lihat nih Pak, di tahun mungkin abis pandemi ini nih, kita kalau bikin acara musik akan meledak. Adin lihat, soalnya
di kafe kecil aja kita ngadain yang misalnya udah cuma 200-300 orang yang datang pasti lebih tuh Pak. Apakah ada rencana Pak? Kerinduan gitu ya. Iya, sangat besar Pak. Kerinduan kita Terhadap lagi. event-event musik Tapi offline. gampangnya membuat kita jadi urusan sama polisi Iya, makanya dengan subjek hobi. mungkin habis pandemi mungkin ada pikiran nggak Bapak buat bikin sesuatu yang kira-kira bakal jadi fenomenal juga untuk industri musik di Indonesia. Ya sementara ya cuma rilis albumnya Land of God nanti rencananya bulan depan gitu. Jadi dua-dua ini saya rilis rolling, bulan depan saya rilis album fisiknya. Nah terus ada mungkin ya beberapa penampilan di TV atau apa yang mempromot mereka untuk tampil gitu. Perkara nanti show nggak show saya belum tahu. Mari ngopin dulu. Ya karena mesti lihat perkembangan Omikron dulu sampai bagaimana. Omikron lagi di macan air Pak, lagi diusir Pak. Terus melihat juga minat sponsornya juga terhadap Industri dunia musik, apakah mereka masih memerlukan pertunjukan off air atau orang cuma on air, Live streaming. cuma live streaming Atau virtual. atau virtual gitu. Saya masih belum tahu ininya arah. Sementara ini ya perusahaan-perusahaan lebih cenderung ke virtual kan, ya. streaming virtual gitu. Bisa menjanjikan kali ya Pak ya virtual. Menjanjikan ya, lebih menjanjikan di virtual kali Pak daripada off air berhubung COVID gitu ya Pak. Ya kalau ada COVID gini ya pasti di situ kalau izinnya nggak boleh. Karena izinnya nggak boleh pasti di situ. Mungkin 2022 akhir atau enggak 2023. Nah, kira prediksi Pak. Apa kalau nanti bikin Tapi saya virtual? juga bingung lihat aturannya. Kenapa MotoGP boleh gitu? Nah, yang di Mandalika bulan Maret ya. Itu akan ada acara juga tuh, ada SID. Iya, Bukan hanya SID. Ada banyak. Ada Sampok Dewan itu. Iya. Iya. Raja Wali Production. Toples, Jamrut. Iya. Pak Heru udah ada. Dan Iya, benar. Itu tahulah, saya bingung. Paling saya harapannya mungkin Pemprov nanti bikin virtual gigs ya Pak. Tahu kan, Bapak kan bikin ada mungkin. ya mungkin pemerintah punya gawe jadi ya. Iya. Apa yang nggak mungkin kalau pemerintah yang mungkin. Tapi kalau yang swasta ini ya, udahlah. Daripada kamu pusing nggak dapat kerja malah keluar duit malah rugi, lebih baik ya udahlah kita digital live streaming virtual gitu dulu. Samping untuk keselamatan daripada kita bikin event terus gelisah, resah, waktu deg-degan ya kan, rame salah, sepi salah, ya. Terlalu meludak nanti kita diperiksa Salah juga, iya. karena lebih kapasitas ya, Betul. ya kan? Melanggar prokes. Dan kemarin sih di Makassar tuh Pak, ada tuh. Oh iya, iya. Iya, tahu ya Bang ya. Ya kemarin ngebludak banget juga. Enggak hanya ini di Semarang enggak di mana, Banyak juga. di Bekasi di Rawang tuh di mana itu juga taman hiburan itu juga ada kasus juga sampai ditutup itu taman hiburan. Iya, betul. Nah, Bapak selain Land of God ini nanti ada yang mau dirilis lagi atau Bapak mungkin bisa yang nonton ini bisa penyampaian lah, edukasi buat mereka kira-kira bisa nggak ya dirilis lagi atau gimana? Selain Land of God ada planning buat dirilis lagi atau memang udah pelan-pelan stepnya gitu? Ada, kita albumnya kan mau dirilis fisik
CD sama merchandise juga kita lagi akan bikin ya. Sementara materi albumnya sendiri masih finishing, sudah selesai semua. Ada 2 lagu yang masih proses. Kemarin ada perubahan lirik, saya rubah liriknya sehingga ada revisi. Nah, mungkin minggu ini selesai ya. Jadi perkiraan itu yang rilis habis Lebaran kan? Fisiknya, Iya, soalnya albumnya. bulan depan kan sudah puasa, Iya. sehingga praktis nanti saya mungkin pre-order dulu, rilisnya kayaknya habis Lebaran. Kita persiapan video-video dulu. Nah, kalau yang minggu depan ini saya rilis single Crawling. Jadi lagu ini akan jadi bonus track. Bonus track di albumnya. Albumnya yang berisi 11 lagu gitu. Yang 10 lagu itu baru semua. Jadi single-single Asa dan Air Mata, Oma dan Menantikanmu ini nggak masuk di situ. Nggak masuk di albumnya. Berarti albumnya itu nanti benar-benar semua lagu baru. Berarti yang single-single kemarin udah, nanti ketika album itu baru semua bonus tracknya Crawling. Bonus tracknya Crawling. Paling nggak udah tahu musiknya seperti apa ya? Iya. Di album yang Ya, single-single kemarin kita masih mengenalkan. Ya. Berusaha ya cari popularitas pelan-pelan lah, kita nggak bisa membalik tangan gitu. Setelah itu ada tour Pak nanti Pak? Ada nggak planning buat Line of God? Belum tahu, kita Belum kan tahu. tergantung pandeminya. Iya. Jadi kalau pandeminya mungkin sudah boleh terbuka lagi untuk melakukan kegiatan yang bersifat massa ya kita bisa carikan jalan untuk mempromosikan albumnya lewat pertunjukan-pertunjukan. Karena lagu rock itu kalau nggak disupport oleh pertunjukan langsung kayaknya nggak afdol. Nggak afdol, nggak kena gitu. Iya. Jadi kalau berharap, nah nanti dari pertunjukan-pertunjukan itu di samping juga menyebarluaskan ke publik, juga mendekatkan sama fansnya sehingga orang jadi ngefans sama mereka. Itu salah satu juga yang membuat band itu nanti dikenal secara luar dalam gitu kan. Artinya orang itu nggak lihat dari video dari YouTube aja gitu. Saya juga paling males kalau nggak cuma video doang, kan ini cuma langsung. Kita nggak pernah lihat konsernya, nggak ngerti latar belakangnya gimana. Jadi penghargaan publik mau ngefans kepada seorang bintang itu, penyanyi itu juga nggak utuh. Ada yang kurang, kenalnya ini hanya dari video gitu, nggak pernah lihat langsung gitu kan. Nah, biasanya penghargaan orang terhadap sebuah kelompok musik atau penyanyi itu kalau perform gitu. Kualitasnya dia perform, dia masuk kelas artis kelas bawah atau menengah atau atas lah, itu dari performnya lah nanti. Pesan-pesan nih Pak buat yang nonton nih Pak, buat mereka yang nonton, pesan-pesan dari Bapak apa nih Pak? Pak Lobsylbur, pesan-pesan buat semua musisi atau semua nonton, terutama musisi di The Planter nih, musisi banyak Pak, ini juga musisi. Tapi kan mungkin butuh pesan-pesannya Pak dari seorang Pak Lob buat mereka. Nah, kira-kira harus apa nih? Iya, ngapain ya? Ngapain di tahun 2020 Bingung nih? Sampai ke depan, gitu, Pak. Ya kalau pesan saya apa ya? Buat musisi-musisi terutama di musik rock ya, atau metal. Kalau menurut saya pemikiran bahwa membuat channel sendiri, mencari penonton sendiri, apalagi masih baru ya,
jangan berambisius, terlalu ambisius melangkah gitu ya. Nanti daripada kecewa gitu dengan hasilnya. Saya banyak lihat banyak channel yang berharap berjuang mati-matian, modal sendiri segala macam, ternyata hasilnya kan nol gitu. Sehingga banyak yang kecewa, bahkan ada channel-channel yang akhirnya di-delete lagi sama mereka. Jadi saya menyarankan dipakai berusaha dulu aja gitu. Dan bikin berkarya yang akhirnya toh tidak menghasilkan apa-apa, buang duit aja. Ya kalau berkarya boleh, nanti aja lihat situasi, karena ada imbal balik dari off-air kan. Tapi kalau kamu berharap imbalannya itu dari YouTube, ya saya sarankan lebih baik jangan. Lebih baik bikin podcast gini aja, tanpa modal, ngomong-ngomong, ada headnya. Iya, lebih baik ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, pengalaman berbagi itu mungkin lebih kena ya, ditonton orang ya, dibandingkan mendengarkan musik karya seorang artis atau pemain band yang nggak dikenal. Betul. Iya kan? Yang penting konsisten baru misalnya rilis orang nggak kenal, nggak bakalan ditonton. Tapi kalau orang nonton berita, edukasi, cerita-cerita, orang masih mau nonton. Tapi itu realitanya yang terjadi sekarang. Nah, itu buat yang nonton tuh. Buat yang dokumenter. Bagus. Cerita tentang kuliner, tentang apa, tentang ya lebih sehari-hari itu lebih banyak itu mana ditonton orang. Jadi ya saran saya itu loh, daripada duit Anda hilang, buang-buang biaya, nggak ada harapan lain, toh off air juga belum ada izinnya ya kan. Jadi saya sarankan hati-hati aja dulu, lebih baik nunggu dulu sampai era pandemi ini berakhir gitu. Sampai kita bisa kompromi dengan pandemi. Saran saya sih gitu ya. Jadi buat teman-teman musisi juga, udahlah, jangan mimpi. Kalau kau mau bikin menimpa izin pakai apa? Prokes saja atau nyanyi biasa gitaran gitu. Mungkin lebih ditonton orang. Yang penting jaga kesehatan gitu. Iya, itu wajib. Itu wajib jaga kesehatan. Diem tapi sehat, lah itu yang susah. Saya aja naik 6 kilo. Sama Pak. Gara-gara pandemi, nggak banyak jalan, kurang gerak, gendut. Sama kayak saya Pak. Gara-gara pandemi. Masih muda nggak Pak? Iya. Udah, sama ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kalau Bung Sipajo. Sudah lewat. Ketemu langsung. Terima kasih atas waktunya Pak. Kita sukses selalu. Gue Dena Ditya pamit undur diri. Assalamualaikum. Salam Mekah.